Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Oke, jadi sebelumnya kemarin itu aku open question tentang masalah donor darah atau blood donors. Dan ya alhamdulillah banyak banget yang nanya atau banyak banget yang antusias pengen banget donor darah, tapi cause she have something, jadinya mereka nggak bisa donor darah. Nah jadi oke, kita ke pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaannya mungkin nggak semuanya dijawab, tapi insya Allah pertanyaan yang dipilih itu mewakili semuanya. Boleh nggak sih kita mengkonsumsi Efabion dalam jangka panjang? Nah, oke, jadi Efabion itu kayak semacam Etabion atau Sangobion, dan dia berfungsinya memang untuk tablet penambah darah. Itu nggak masalah, karena memang salah satu program pemerintah itu salah satunya adalah memberikan tablet FE atau penambah darah sejak kita masih remaja. Terus ada efek samping jangka panjang? Kayaknya nggak ada, karena selama kehamilan pun kita akan selalu diberikan tablet FE selama 9 bulan untuk mencegah terjadinya perdarahan pada saat proses persalinan. Diminumnya sebelum atau setelah makan. Bagusnya kalau untuk tablet penambah darah apapun itu mereknya sebelum tidur, karena salah satunya itu mengakibatkan mual. Jadi konsumsi sebelum tidur itu mengurangi rasa mual, insya Allah. Dia pengen donor tapi dia takut kalau nanti pingsan. Jadi kalau ini sih lebih ke psikologi teman-teman semua. Keadaan kitanya, kalau misalnya keadaan fisik kita tidak memungkinkan untuk donor, ya tidak akan. Tapi balik lagi, kalau misalnya kita keadaan fisiknya normal, tapi kalau misalnya ternyata keadaan psikologi kita itu mengatakan takut, ya Allah alam bisa aja setelah donor kita malah pingsan. Jadi itu back to psikologi kitanya lagi. Kalau pengen donor darah itu kemana aja? Itu bisa ke PMI mana aja ya. Kalau saya kan tinggalnya di daerah Cilegon, jadi saya bisa aja tuh donor ke PMI Cilegon waktu itu. Bisa juga ke PMI Rumah Sakit KS, ada kok, tinggal hubungin perawat bagian sananya aja. Ada batas usia nggak sih? Kalau misalnya usia kitanya 21 udah bisa boleh donor nggak? Udah boleh donor nggak? Boleh. Yang paling enak tablet penambah darahnya apa? Ya balik lagi sih, karena ada beberapa tablet penambah darah dia akibatin mual. Jadi ya mungkin kalau dari segi harga lebih mahal, mungkin lebih sedikit efek samping. Saya pengen donor tapi saya belum pernah cobain, enak kok. Terus persyaratan mau donor gimana sih? Kalau saya mau donor nggak bisa ya. Kalau misalnya donor nggak bisa ya berarti kalau misalnya mau nggak bisa, ya diri kitanya tidak memenuhi salah satu syarat atau kriteria sebagai calon pendonor. Misal calon pendonor itu tensinya minimal itu harus 100 atau 110. Nah kalau di bawah itu ya nggak bisa. Itu efeknya bisa karena kita kurang tidur. Makanya kalau misalnya kita mau donor darah itu sebaiknya kita tidur. Terus yang kedua, HB itu teman-teman kalau perempuan itu minimal 12,5. Nah kalau misalnya teman-teman di bawah itu otomatis nggak bisa ya. Saya udah mau donor, tapi setiap kali saya donor saya pasti nggak bisa karena tensi saya rendah atau HB saya kurang. Padahal saya udah makan sayur banyak sebelum donor. Saya juga istirahat. Itu gimana caranya? Jadi kalau kita itu kan kita udah ikhtiar ya. Ikhtiarnya kita ya tadi makan sayur-sayuran, terus makan minum tablet FE. Nah, terus nggak bisa donor lagi, ya itu balik lagi berarti mungkin Allah belum ngizinin. Jadi ini balik lagi ke yang maha pemilik tubuh. Kalau kita udah ikhtiar, berarti kita tinggal tawakal sama Allah. Allah, saya pengen donor.
tinggal bilang aja kalau kita udah ikhtiar. Terus teh minum tablet FE-nya berapa kali sehari? Sehari sekali aja cukup. Kalau misalnya teman-teman masih usianya dewasa remaja kayak saya, atau istilahnya belum nikah, terus belum hamil, terus juga emang HB-nya nggak terlalu rendah ya. Terus kalau HB normal, ciri-cirinya apa teh? Biasanya kalau HB normal, ciri-cirinya pertama kita nggak sering pusing. Terus yang kedua, kita bisa lihat di bagian konjungtiva ini. Nah, teman-teman bisa giniin aja. Nah, nanti teman-teman lihat bagian bawah sini, kan ada tuh warnanya. Teman-teman bisa lihat kalau misalnya dia warnanya pucat, otomatis teman-teman bisa ada kemungkinan teman-teman anemia. Tapi kalau misalkan teman-teman merah muda kayak gitu, insya Allah nggak anemia. Tapi balik lagi kan, itu kan kita baru melihat bagian sininya ya. Nah, tidak bisa menjadi penentu ataupun faktor utama. Jadi kita harus bisa cek untuk faktor penunjangnya atau faktor pendukungnya, yaitu dengan melakukan tes pengecekan kadar hemoglobin atau HB. Ida, aku tuh mau donor darah biar aku tahu darah aku golongan apa, terus aku sehat atau enggak. Bisa sih. Jadi itu emang kalau mau langsung ke PMI-nya aja. PMI-nya kalau Cilegon bisa PMI Cilegon atau PMI KS. Nanti teman-teman dicek kok. Jadi mulai golongan darahnya apa, terus HB-nya itu normal atau enggak, terus keadaan kitanya sedang sehat atau enggak. Yang perlu diingat sama teman-teman, ada golongan darah tapi golongan darahnya sama tapi dia resusnya beda. Nah, ini tidak bisa didonorkan. Contohnya misalnya saya golongan darahnya B resus positif. Nah, terus ada yang membutuhkan B resus negatif. Itu nggak bisa. Jadi walaupun golongan darahnya sama-sama B antara saya dan yang didonorkan itu sama-sama B, tapi kalau resus kami berbeda, saya positif dan dia negatif, itu tidak bisa. Oke guys, jadi kayaknya itu aja tentang sharing masalah donor darah. Jadi buat teman-teman yang pengen donor darah, langsung aja ke PMI terdekat. Oke, sekian sharing-sharing kali ini, semoga bermanfaat. Mungkin nanti kalau misalnya ada question lagi, mungkin diadain lagi. Semoga banyak yang respon juga. Makasih yang udah support pertanyaan. Semoga kita bisa sharing ilmu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.